Indonesia beras cukup, cuma pengurusannya belum capai tahap untuk didisperskan kepada semua rakyat mereka 280 juta seluruh Indonesia. Beras tak sampai sebab masalah logistik dan hubungan. Slow Indonesia. Cuma jangan mengatakan Malaysia Kelantan di hadapan reporter Jakarta. Apa jawab Menteri Malaysia tentang import beras? Itu jelas, clear. Tidak dan belum. Kami tak ada krisis beras, tak ada krisis beras. Kami 70% keperluan negara sentiasa cukup, 30% adalah basmati, beras wangi, berbagai jenis beras, tetapi tak ada di Indonesia. Kita mengimport beras-beras yang putih, bersih, beras yang tak patah, beras yang tak hancur daripada Vietnam, daripada India, basmati, daripada Pakistan, daripada Thailand. Dari Indonesia kita ada import, dari Indonesia ada, tapi bukan beras. Kita ada import jubin, kita ada import batu bara, kita ada import ikan, kita ada import kelapa, itu. Tapi mengemis beras makanan ruji tak ada. Betul atau tidak? Betul. Amat lucu sekali. Karena itu, untuk menampung seluruh produksi beras hasil garapan petani, Presiden memerintahkan seluruh pihak, termasuk BUMN, TNI, dan Polri membantu mempercepat pembangunan gudang-gudang penyimpanan. Kalbar siap ekspor beras ke Malaysia, jadi lumbung pangan regional ASEAN. Kalimantan Barat mencetak sejarah. Pemprov Kalbar siap mengekspor 1.000 ton beras premium ke Sarawak, Malaysia pada Juli atau Agustus 2025. Gubernur Rian Orsan menyebut ekspor ini bukti surplus 1.400 ton beras dan wujud nyata Kalbar sebagai kekuatan pangan regional ASEAN. Didukung kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan harga gabah Rp6.500.000 per kilogram, semangat petani kembali bangkit. Program bersama TNI dan Polri sukses tingkatkan produksi padi dan jagung hingga 3 kali lipat. Kalbar bersiap jadi lumbung pangan ekspor, bukan hanya untuk Malaysia, tapi juga kawasan ASEAN. Saudara sekalian, kita akan buat gerakan besar untuk merubah, untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, untuk memperbaiki ekonomi rakyat, untuk memberi hasil terbaik cepat. Dalam 3-4 bulan lagi kita akan mulai membangun gudang-gudang koperasi di 80.000 desa. Nanti tidak ada lagi panen yang tidak bisa disimpan dan dirawat. Tiap desa akan punya cold storage. Panen nanti buah dan sayur akan bisa disimpan. Tiap koperasi desa akan memiliki truk, minimal 80.000 truk, sehingga begitu panen bisa dikirim dari kota, bisa membawa bahan-bahan yang diperlukan oleh rakyat di desa-desa. Ini kewajiban, ini tuntutan zaman. Kita negara yang besar, negara yang kaya, tidak pantas kekayaan kita tidak kita jaga. Hari ini alhamdulillah kami dipanggil Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan kita per hari ini. Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton. Malam itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 juta ton. Dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Sekarang ini 3,4 juta ton, ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Kemudian serapan kita di bulan April 1 bulan itu alhamdulillah 1 juta ton per hari ini. Biasanya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton. Alhamdulillah sampai hari ini Januari sampai April serapan beras kita 1,7 juta ton. 5 tahun terakhir serapan beras kita 1,2 juta ton. Kemudian bulan Mei adalah puncak panen
Kemudian ada yang menarik, sesuai data USDA, United States Department of Agriculture, bahwa produksi kita diprediksi, ini dari Amerika, itu 34,6 juta ton. Dari 30 juta ton berarti ada kenaikan yang luar biasa. Sesuai data mereka, sesuai data BPS juga, produksi kita tertinggi selama 7 tahun terakhir. Ini kabar menggembirakan. Semua data ini adalah data dari BPS, kemudian data real time dari Bulog. Tidak ada data dari pertanian, karena kita harus mempercayakan kepada BPS. Baik, demikian daripada tanggapan Pak Cik Malaysia. Ini beritanya dulu waktu kunjungan Mat Sabu, Menteri Pertanian Malaysia ke Indonesia. Pada waktu dulu kan ada sebuah perbincangan bahwa Mat Sabu ini berharap agar Indonesia mengekspor beras ke Malaysia. Begitu kawan ceritanya, dulu kan seperti itu. Terus media media Indonesia itu membuat headline, Malaysia mengemis beras ke Indonesia, kan seperti itu. Akhirnya boom kan gitu. Dia tersinggung kan gitu. Orang Malaysia tersinggung dengan gayanya yang seperti tadi. Gak mungkin lah, gak mungkin. Malaysia kan negara maju tuh, nggak mungkin lah mengemis beras ke Indonesia gitu. Nggak mungkin mengimpor beras dari Indonesia, kan begitu ceritanya, begitu ya. Seperti itu kawan, dengan penjelasan yang seperti tadi, bahwa nggak mungkin lah Malaysia tuh mau mengimpor beras dari Indonesia. Emang pada waktu itu ditolak kawan. Pada waktu pertemuan pertama itu, Bapak Menteri Pertanian itu sebagai wakil dari pemerintah Indonesia mengatakan menolak untuk mengekspor beras ke Malaysia seperti itu. Tetapi ini kawan, berjalannya waktu tidak beberapa lama, akhirnya ada berita berikutnya tadi toh, bahwa nanti bulan Juli, Agustus atau bagaimana tadi akan ada ekspor beras dari Kalimantan Barat, kan begitu toh, karena kan dari Kalimantan Barat ke Sabah Sarawak itu kan lebih dekat. Jadi seperti itu. Jadi Indonesia sudah surplus beras. Begitulah. Jadi tanggapan dari teman kita, Pak Cik kita yang dari Malaysia tadi ya. Ya emang selama ini negara Indonesia kan selalu dianggap negara miskin. Negara pengirim babu. Negara pekerja yang ada di Malaysia dengan kerja-kerja yang kasar seperti itu toh. Jadi mereka itu biasalah, emang sifat dia kan seperti itu toh. Begitu kejadian seperti ini dari Pak Cik tadi kan ya begitu tanggapannya, bahwa tidak mungkin Indonesia bisa mengekspor beras ke Malaysia. Malaysia itu belinya ke Vietnam, beli ke Thailand, beli ke India, beli ke Pakistan gitulah ya. Nggak perlu beli dari Indonesia, seperti itu. Tetapi akhirnya ada kesepakatan mungkin dari pihak Indonesia ya, dari Bapak Prabowo terutama, dari Bapak Presiden, ada pertimbangan tertentu sehingga ditentukan nanti sekitar bulan Juli, Agustus itu dari Kalimantan Barat mulai mengekspor beras ke Malaysia. Yang terdekat ya Sabah Sarawak, melalui sana kan jalur darat, begitu kawan. Ceritanya seperti itu. Tapi ya biasa ditanya, emang negara Indonesia dan Malaysia ini terutama netizen-netizennya tuh, kadang-kadang terjadi sebuah perdebatan, ya benci tapi rindu gitu. Benci tapi rindu kawan, antara Indonesia dan Malaysia, antara netizen, antara konten kreator juga biasanya saling bersautan begitu. Intinya seperti itu kawan. Jadi untuk ekspor beras, Indonesia akan mengekspor beras ke Malaysia. Yang pada waktu itu beritanya kalau nggak salah tadi tahu 70% baru memenuhi kebutuhannya, jadi perlu ada tambahan lagi seperti itu. Jadi selamat untuk Indonesia. Setelah beberapa waktu yang lalu emang kita kan sering impor toh. Pas panen raya impor, nggak tahunya ada sesuatu. Makanya di pemerintahan Bapak Prabowo kita tidak impor lagi, tetapi ekspor beras itu.
dalam negeri sudah tercukupi, kemudian diekspor terutama ke tetangga sebelah jiran kita Malaysia. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dikabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.